warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, ada istilah patah nih mengatakan, tak kenal maka tak sayang, yang sayang belum tentu jadian. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Gustiani dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarifah Riau. Nah, singkat cerita nih teman-teman, bahwasannya video ini merupakan video pertama saya di channel YouTube ini, dan juga ini pertama kalinya saya mengupload video pembelajaran di channel YouTube ini. Nah, jadi saya mengharapkan kepada teman-teman sekalian ya untuk subscribe, like, comment, and share. Dan tentunya saya juga mengharapkan kepada teman-teman sekalian untuk memberikan saran dan kritik terhadap video ini. Nah, nggak usah nunggu lama-lama lagi ya. Yuk, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai peran ilmu dan teori ekonomi bagi guru pendidikan ekonomi serta guru sebagai pelaku ekonomi, berikut motif dan kegiatannya. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, nah di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari pembahasan kita pada kali ini. Nah, bahwasannya setiap proses belajar mengajar pastinya mempunyai tujuan untuk meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran tersebut terdapat indikasi yang menunjukkan keberhasilan atau tidaknya sebuah penyelenggaraan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, oleh sebab itulah seorang guru bertugas sebagai mediator yang berwenang mendesain bagaimana terciptanya proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Tidak hanya itu, guru juga harus menciptakan suasana pembelajaran yang baik dan kondusif. Selanjutnya kita memasuki rumusan masalah pada pembahasan kita kali ini. Adapun rumusan masalah pada pembahasan kita kali ini yaitu bagaimana sih peran ilmu dan teori ekonomi bagi guru pendidikan ekonomi, dan bagaimana pula guru sebagai pelaku ekonomi, berikut motif dan kegiatannya, serta berikanlah contoh untuk menguatkan jawaban. Nah, kalau ada rumusan masalah, tentu ada yang namanya tujuan penulisan dong. Nah, apa sih tujuannya? Nah, adapun tujuan penulisan pembahasan kita pada kali ini yaitu untuk menjelaskan ilmu dan teori ekonomi bagi guru pendidikan ekonomi dan guru sebagai pelaku ekonomi, berikut motif dan kegiatannya beserta contohnya. Oke, baik. Di sini saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka sebagai landasan teori yang saya gunakan untuk pembahasan kita pada kali ini. Nah, di sini saya akan mendefinisikan apa sih itu ilmu ekonomi. Nah, ada yang tahu belum apa itu ilmu ekonomi? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran. Nah, ilmu ekonomi berperan penting dalam kehidupan manusia mewujudkan kemakmuran melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya ada yang namanya teori ekonomi. Nah, teori ekonomi itu merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Dan teori ekonomi digunakan untuk membuat kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Di dalam teori ekonomi terdapat dua teori ekonomi yaitu mikro dan makro. Nah, di sini saya menggunakan satu teori ekonomi yaitu teori ekonomi mikro. Nah, apa sih teori ekonomi mikro itu? Nah, teori ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro mengarahkan analisanya pada satuan-satuan ekonomi yang mencakup konsumen, produsen, para investor, pekerja, pemilik faktor produksi, dan setiap orang yang turut berperan dalam kegiatan roda perekonomian. Nah, ada juga yang namanya itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi pada dasarnya merupakan subjek dari kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik itu konsumsi, distribusi, maupun produksi. Selanjutnya ada yang namanya motif ekonomi. Nah, motif ekonomi ini sendiri adalah alasan atau dorongan dari dalam diri manusia
untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, dalam motif pelaku ekonomi ini melakukan disebabkan oleh yang pertama, adanya motif keuntungan, yang kedua motif pendidikan, yang ketiga motif penghargaan, yang keempat motif sosial, serta yang kelima motif kekuasaan ekonomi. Dan landasan teori yang saya gunakan terakhir yaitu kegiatan ekonomi. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia dalam perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku ekonomi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi masyarakat seperti kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke, sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai peran ilmu dan teori ekonomi bagi guru pendidikan ekonomi serta guru sebagai pelaku ekonomi. Berikut motif dan kegiatannya. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan peran ilmu serta teori bagi guru pendidikan ekonomi. Nah, peran ilmu ekonomi dalam pendidikan memang cukup menentukan, tetapi bukan sebagai pemegang peranan penting, sebab ada hal lain yang cukup menentukan hidup matinya serta maju mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi, yaitu dedikasi, keahlian dan keterampilan pengelolaan guru-gurunya. Inilah yang merupakan kunci keberhasilan suatu sekolah atau perguruan tinggi. Artinya, apabila pengelolaan dan guru-guru memiliki dedikasi yang memadai, ahli dalam bidangnya, dan memiliki keterampilan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, memberikan kemungkinan lembaga pendidikan akan sukses melaksanakan misinya, walaupun dengan ekonomi yang tidak memadai. Selanjutnya dalam teori ekonomi, guru termasuk ke dalam ekonomi mikro, di mana guru memproduksi sebuah jasa dalam bentuk kegiatan mengajar dan mendistribusikan ilmunya kepada para siswanya. Tidak hanya itu, seorang guru juga tentu menggunakan buku-buku dan alat tulis untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas guru sebagai pelaku ekonomi berikut motif dan kegiatannya. Dalam menjalankan perannya, guru sebagai pelaku ekonomi masuk ke dalam kategori rumah tangga, produsen, dan konsumen. Mengapa demikian? Karena guru sebagai pelaku ekonomi membutuhkan perangkat pendukung untuk proses belajar mengajarnya, dan guru berperan sebagai penyedia jasa atau tenaga kerja serta berperan penting dalam mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada para siswanya untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ada nih yang namanya motif guru sebagai pelaku ekonomi. Apa-apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu adanya motif keuntungan. Seorang guru yang mengajar akan mendapatkan gaji atau imbalan karena telah menyalurkan ilmunya kepada para siswanya. Sehingga terjadilah simbiosis mutualisme, yakni sama-sama mendapatkan keuntungan antara guru yang mengajar dan siswanya yang menerima ilmu dari guru tersebut. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya motif pendidikan. Nah, motif pendidikan bagi seorang guru adalah mencerdaskan, memberikan keterampilan, dan mendidik moral para siswanya. Maka, ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, peduli, dan mencintai para siswanya. Kemudian adanya motif penghargaan. Seorang guru, meskipun ia telah baik dalam cara mengajar, ia akan tetap menciptakan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, agar caranya tersebut mendapatkan apresiasi dari pihak sekolah ataupun pemerintah. Selanjutnya adalah motif sosial seorang guru. Seorang guru pada motif sosial ialah guru memberikan motivasi dalam mengajar, serta mendidik karakter para siswanya, serta memberikan arahan kepada siswanya dan membantu dalam memecahkan persoalan yang ada, khususnya berkaitan dengan pembelajaran. Yang terakhir yaitu adanya motif kekuasaan ekonomi seorang guru. Nah, seorang guru yang statusnya masih sebagai pegawai honorer, lalu ada yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Tentu ada perasaan di dalam dirinya ingin juga nih menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, melalui motif kekuasaan ekonomi ini, seorang guru mendapatkan dorongan untuk bisa menaikkan pangkatnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas kegiatan ekonomi sebagai guru. Yang pertama, kegiatan produksi. Seorang guru mengajar tentunya untuk menghasilkan orang yang berpengetahuan dan berketerampilan.
Selanjutnya, adanya kegiatan distribusi seorang guru. Nah, apa sih kegiatannya? Yaitu tentu saja mengantarkan ilmu-ilmu yang disampaikan ke muridnya dalam bentuk mengajar. Dan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi seorang guru. Nah, kegiatannya yaitu tentu saja menggunakan perlengkapan mengajar seperti buku, alat tulis, dan perangkat pendukung lainnya untuk proses belajar mengajar. Oke guys, dari penjelasan saya tadi dapat nih kita menarik kesimpulan bahwasannya peranan guru dalam membina peserta didik menjadi insan yang berkarakter yang baik sangat dibutuhkan. Penggunaan metode belajar yang bervariasi menciptakan suasana pembelajaran agar tidak bosan. Tentunya ini dapat menarik minat peserta didik serta guru tersebut menjadi pembina ekstrakurikuler supaya dapat mendekatkan diri kepada peserta didik agar peranan guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang baik dapat terlaksana. Oke guys, yang terakhir ada saran. Saran untuk guru di sekolah adalah menyiapkan model pembelajaran yang baik agar siswa dapat memahami materi. Kemudian mengembangkan nilai-nilai positif yang ada, meningkatkan peran sebagai keteladanan sikap bagi siswanya. Saran untuk siswa diharapkan tetap terus mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh guru, mencerminkan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari dengan berperilaku baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Dan juga di sini saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan, karena yang namanya manusia tentu tidak luput dari yang namanya silap dan salah. Dan di sini juga saya masih proses belajar ya teman-teman, jadi harap maklum ya. Dan juga diingatkan kepada teman-teman sekalian untuk like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman, ke sahabat, atau ke keluarganya. Karena tugas ini butuh banget nih like dan subscribe-nya untuk penilaian. Nah, maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.